Jejak Islam di Eropa Timur, warisan Utsmaniyah yang tak pudar. Assalamualaikum, Sobat Ataris. Bayangkan kita sedang berjalan di sebuah kota tua di Eropa Timur. Di depan kita, sebuah menara masjid menjulang, berdampingan dengan bangunan-bangunan khas era Kesultanan Utsmaniyah. Azan berkumandang, menggema di antara jalan-jalan berbatu yang pernah menjadi saksi perjalanan para pedagang, ulama, dan pasukan muslim berabad-abad lalu. Ya, Islam di Eropa Timur bukan sekadar cerita masa lalu, ia adalah warisan yang masih hidup hingga hari ini. Mari kita telusuri jejak Islam di wilayah yang mungkin tak banyak disadari banyak orang, tetapi menyimpan kisah luar biasa. Sejarah Islam di Eropa Timur tidak bisa dilepaskan dari peran besar Kesultanan Utsmaniyah. Pada abad ke-14 hingga ke-17 Masehi, wilayah ini menjadi bagian dari dunia Islam setelah pasukan Utsmani menaklukkan kota demi kota, membawa serta budaya, ilmu pengetahuan, dan sistem pemerintahan yang berkembang pesat di dunia Muslim. Dari Balkan hingga Kaukasus, dari Bosnia hingga Albania, Islam menancapkan akarnya dengan kuat, dan hingga kini, jejaknya masih bisa kita lihat dalam kehidupan masyarakat setempat. Salah satu kota yang paling kental dengan sejarah Islam adalah Sarajevo, ibu kota Bosnia dan Herzegovina. Kota ini sering disebut sebagai miniatur Istanbul karena arsitekturnya yang begitu mirip dengan kota-kota di Turki. Saat kita berjalan di Bazar Sija, pasar tua di Sarajevo, kita bisa merasakan atmosfer khas Timur Tengah yang berpadu dengan nuansa Eropa. Masjid-masjid tua berdiri megah, seperti Masjid Gazi Husrevbek yang didirikan pada abad ke-16 dan menjadi pusat keislaman di Balkan. Masjid ini bukan sekadar tempat ibadah, tetapi juga tempat belajar bagi para pencari ilmu, sebagaimana tradisi Islam yang menempatkan masjid sebagai jantung kehidupan masyarakat. Warisan Slavia. Bangsa Slavia menyebar dan mendiami Balkan pada abad ke-6. Kelompok etnis Slavia Selatan sebagian besar tinggal di Bosnia dan Herzegovina, dengan sebagian kecil tinggal di negara-negara lain di semenanjung Balkan, termasuk Serbia, Montenegro, dan Kroasia. Bosnia akhirnya menjadi wilayah yang diperebutkan antara Kerajaan Hongaria dan Kekaisaran Bizantium. Pemerintahan Ottoman, setelah kematian Teferteko I dan runtuhnya Kerajaan Bosnia, Murad I memulai penaklukannya atas Bosnia. Kesultanan Utsmani membawa perubahan signifikan ke wilayah tersebut, khususnya dengan masuknya Islam. Pada awal tahun 1600-an, hampir 2/3 penduduknya beragama Islam. Namun, kisah Islam di Eropa Timur bukan hanya tentang bangunan dan sejarah lama. Ini adalah kisah tentang ketahanan. Selama Perang Bosnia, tahun 1992 sampai tahun 1995, umat Islam di Sarajevo bertahan dalam kepungan, mempertahankan identitas mereka meskipun dalam kondisi yang begitu sulit. Masjid-masjid dihancurkan, tetapi semangat keislaman tetap hidup. Hingga hari ini, Islam masih menjadi bagian penting dari identitas Bosnia, dengan lebih dari 50% penduduknya beragama Islam. Beranjak ke Albania, kita menemukan kisah yang tak kalah menarik. Islam masuk ke negeri ini pada abad ke-15, ketika pasukan Utsmaniyah menguasai wilayah tersebut. Selama lebih dari 4 abad, Islam berkembang pesat, menjadikan Albania sebagai salah satu negara dengan populasi muslim terbesar di Eropa. Namun, perjalanan Islam di Albania tidak selalu mulus. Pada abad ke-20, saat negara ini berada di bawah rezim komunis, semua agama dilarang, masjid-masjid ditutup, dan umat Islam terpaksa menjalankan ibadah mereka secara sembunyi-sembunyi. Tapi Sobat Ataris, iman tidak bisa begitu saja dipadamkan. Setelah kejatuhan komunisme pada tahun 1991, Islam di Albania bangkit kembali. Masjid-masjid yang dulu ditutup kini berdiri lagi, dan umat muslim kembali bisa beribadah dengan bebas. Dari Albania, mari kita melangkah ke Kosovo, negeri kecil yang memiliki salah satu populasi muslim terbesar di Eropa. Di sini,
Islam bukan hanya menjadi agama, tetapi juga bagian dari identitas nasional. Setelah konflik panjang dengan Serbia, Kosovo akhirnya mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 2008. Di tengah perjuangan mereka untuk mendapatkan pengakuan dunia, Islam tetap menjadi kekuatan yang menyatukan masyarakat Kosovo. Namun, jejak Islam di Eropa Timur tidak hanya terbatas di wilayah Balkan. Di Rusia bagian selatan, tepatnya di Kaukasus, terdapat komunitas Muslim yang sudah eksis sejak abad ke-7 Masehi. Chechnya, Dagestan, dan Tatarstan adalah wilayah-wilayah yang memiliki sejarah Islam yang panjang. Di Kazan, ibu kota Tatarstan, kita bisa menemukan Masjid Kol Sarif, masjid terbesar di Rusia yang menjadi simbol kebangkitan Islam di kawasan ini setelah bertahun-tahun mengalami penindasan di bawah kekuasaan Uni Soviet. Meskipun Islam di Eropa Timur sering menghadapi tantangan, ia selalu mampu bertahan. Dari perang hingga tekanan politik, umat Islam di wilayah ini selalu menemukan cara untuk menjaga iman dan tradisi mereka. Saat ini, Islam di Eropa Timur mengalami kebangkitan baru. Masjid-masjid yang dulu dihancurkan kini dibangun kembali. Sekolah-sekolah Islam berkembang, dan generasi muda mulai kembali mempelajari warisan agama mereka dengan lebih mendalam. Revolusi Turki Muda pada tahun 1908. Kesultanan Utsmaniyah mengalami peristiwa besar yang dikenal sebagai Revolusi Turki Muda. Untuk menggulingkan kekuasaan otokratis Sultan mengakibatkan kehancuran kekuasaan Ottoman. Setelah mendengar bahwa pasukan Turki sedang bergerak menuju Istanbul, Abdul Hamid II menyerah. Ia ditawan di Salonika hingga tahun 1912, ketika ia dikembalikan ke Istanbul. Ini adalah titik balik yang mengubah wajah pemerintahan Utsmani, mengguncang struktur politik, dan menandai awal dari akhir kekhalifahan Islam yang telah berdiri selama lebih dari 600 tahun. Bayangkan sebuah kekaisaran luas yang membentang dari Eropa hingga Timur Tengah, tetapi dalam keadaan yang rapuh. Di awal abad ke-20, Kesultanan Utsmaniyah dijuluki orang sakit dari Eropa, karena banyak wilayahnya mulai lepas dan kekuatannya semakin melemah akibat tekanan dari dalam dan luar. Inilah latar belakang yang melahirkan gerakan revolusi. Krisis Balkan pertama, setelah Bulgaria mendeklarasikan kemerdekaannya dari Kekaisaran Ottoman pada tanggal 6 Oktober tahun 1908, Kekaisaran Austria-Hongaria mengumumkan pencaplokan Bosnia sebagai pelanggaran langsung terhadap Perjanjian Berlin. Hal ini menyebabkan kegemparan politik. Peristiwa ini tidak hanya mengguncang Utsmaniyah, tetapi juga menjadi salah satu pemicu ketegangan global. Reaksi terhadap pencaplokan Bosnia kemudian terbukti menjadi penyebab terjadinya Perang Dunia I. Di awal abad ke-20, Kesultanan Utsmaniyah mengalami kemunduran yang semakin parah. Wilayahnya di Balkan semakin sulit dikendalikan karena gelombang nasionalisme yang berkembang pesat di kalangan bangsa-bangsa Slavia, Yunani, dan Albania. Sementara itu, di sisi lain, Austria-Hongaria melihat ini sebagai peluang. Sejak 1878, Austria-Hongaria sudah menguasai wilayah Bosnia dan Herzegovina berdasarkan keputusan Kongres Berlin. Tetapi wilayah ini masih secara teknis berada di bawah kedaulatan Utsmaniyah. Austria-Hongaria hanya menjadi administrator di Bosnia, tetapi tidak memiliki hak kepemilikan penuh. Namun, situasi berubah drastis pada 1908 ketika Revolusi Turki Muda terjadi di Istanbul. Revolusi ini melemahkan kontrol Sultan Abdul Hamid II atas wilayah Utsmaniyah, membuat Austria-Hongaria melihat momen ini sebagai kesempatan emas untuk menganeksasi Bosnia dan Herzegovina secara penuh. Krisis meledak, Austria-Hongaria menganeksasi Bosnia dan Herzegovina. Pada tanggal 5 Oktober tahun 1908, Raja Ferdinand dari Bulgaria menyatakan bahwa Bulgaria resmi merdeka dari Kesultanan Utsmaniyah.
Sehari kemudian, tanggal 6 Oktober tahun 1908, Austria-Hongaria mengumumkan bahwa mereka secara resmi mencaplok Bosnia dan Herzegovina tanpa meminta izin dari Utsmania. Keputusan sepihak ini membuat Istanbul marah besar. Utsmania merasa dikhianati karena wilayah yang secara hukum masih menjadi bagian dari kekaisaran mereka diambil begitu saja tanpa negosiasi. Namun, Utsmania dalam posisi yang sangat lemah. Mereka baru saja mengalami revolusi internal, dan tentaranya masih dalam kondisi yang tidak stabil. Austria-Hongaria, di sisi lain, memiliki militer yang jauh lebih kuat dan sudah siap menghadapi konflik jika diperlukan. Reaksi dari negara-negara lain, aneksasi Bosnia oleh Austria-Hongaria tidak hanya membuat Utsmania murka, tetapi juga membuat negara-negara lain di Eropa gempar. Satu, Serbia, bangsa yang paling terpukul. Serbia adalah negara yang paling marah dengan aneksasi ini. Mengapa? Karena Bosnia dan Herzegovina memiliki populasi etnis Serbia yang besar, dan Serbia menganggap wilayah itu seharusnya menjadi bagian dari negaranya. Serbia bahkan mengancam akan berperang melawan Austria-Hongaria untuk merebut Bosnia. Dua, Rusia mendukung Serbia, tetapi tidak siap berperang. Sebagai pelindung bangsa Slavia, Rusia sangat mendukung Serbia. Namun, Rusia sendiri masih lemah setelah kalah dalam Perang Rusia-Jepang tahun 1904 sampai tahun 1905 dan tidak siap untuk berperang melawan Austria-Hongaria. Tiga, Jerman mendukung Austria-Hongaria. Austria-Hongaria adalah sekutu dekat Jerman. Ketika krisis ini memanas, Jerman berdiri di belakang Austria dan memperingatkan Rusia agar tidak ikut campur. Empat, Inggris dan Prancis cemas tetapi tidak bertindak. Inggris dan Prancis melihat tindakan Austria-Hongaria sebagai langkah agresif yang bisa memicu perang besar, tetapi mereka memilih untuk tidak terlibat langsung. Dampak krisis Balkan 1908. 1. Utsmania kehilangan pengaruh di Balkan. Walaupun tidak langsung terlibat dalam perang, Utsmania kehilangan Bosnia dan Herzegovina secara permanen. Ini memperjelas bahwa kekaisaran mereka semakin rapuh dan kehilangan kendali atas Balkan. Dua, Serbia dan Rusia merasa dihina. Serbia merasa dipermalukan karena tidak bisa mendapatkan Bosnia, dan Rusia merasa tidak berdaya karena gagal mendukung sekutunya. Ini menimbulkan kebencian mendalam terhadap Austria-Hongaria, yang nantinya menjadi pemicu utama Perang Dunia I pada tahun 1914. 3. Austria-Hongaria dan Jerman semakin dekat. Krisis ini memperkuat hubungan antara Jerman dan Austria-Hongaria, yang nantinya menjadi inti dari blok sentral dalam Perang Dunia I. 4. Meningkatnya ketegangan di Eropa. Krisis Balkan 1908 bisa dibilang sebagai percikan pertama, yang akhirnya menyebabkan Perang Dunia I. Ketegangan antara Austria-Hongaria, Serbia, dan Rusia terus meningkat setelah peristiwa ini. Krisis Balkan 1908 mungkin terlihat seperti perebutan wilayah biasa, tetapi dampaknya sangat besar bagi sejarah dunia. Aneksasi Bosnia oleh Austria-Hongaria membuat Serbia semakin membenci Austria, dan ini akhirnya berujung pada pembunuhan Archduke Franz Ferdinand pada tahun 1914 di Sarajevo, yang menjadi pemicu Perang Dunia I. Bagi Kesultanan Utsmania, krisis ini menunjukkan bahwa mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk mempertahankan wilayah mereka di Eropa. Dalam beberapa tahun berikutnya, Utsmania semakin terpuruk, kehilangan lebih banyak wilayah, hingga akhirnya runtuh total pada 1922, digantikan oleh Republik Turki. Wilayah Balkan, sebuah aliansi dibentuk melawan Kekaisaran Ottoman oleh Bulgaria, Yunani, Montenegro, dan Serbia. Liga tersebut berhasil menguasai semua wilayah jajahan Ottoman di Eropa. Di awal abad ke-20,
Kesultanan Utsmaniyah sudah tidak lagi menjadi kekuatan besar seperti dulu. Kekalahan dalam perang-perang sebelumnya, termasuk krisis Bosnia 1908 yang membuat mereka kehilangan Bosnia dan Herzegovina, menunjukkan bahwa Utsmaniyah semakin rapuh. Negara-negara kecil di Balkan, seperti Serbia, Yunani, Bulgaria, dan Montenegro, melihat ini sebagai kesempatan emas untuk merebut kembali tanah yang selama ini mereka anggap sebagai milik mereka. Namun, mereka sadar bahwa jika bertindak sendiri-sendiri, peluang untuk menang sangat kecil. Lalu muncul sebuah ide, bagaimana jika mereka bersatu dan menyerang bersama-sama? Setelah membentuk aliansi, negara-negara Balkan langsung melancarkan serangan terhadap wilayah Utsmaniyah di Eropa. Dalam waktu beberapa bulan saja, mereka berhasil mengalahkan pasukan Utsmaniyah secara telak. Serbia berhasil merebut Kosovo dan sebagian besar Makedonia. Bulgaria merebut wilayah Trakia dan mendekati ibu kota Utsmaniyah, Istanbul. Yunani berhasil mengambil alih Thessaloniki dan sebagian besar wilayah pesisir Aegea. Montenegro juga ikut mendapatkan bagian kecil wilayah. Hasilnya, Kesultanan Utsmaniyah kehilangan hampir semua wilayahnya di Eropa, kecuali Trakia Timur, yang sekarang menjadi bagian dari Turki modern. Namun, kemenangan ini tidak membawa kedamaian. Sebaliknya, muncul masalah baru. Negara-negara Balkan mulai bertengkar satu sama lain karena berebut wilayah. Akan tetapi, perbedaan pendapat di antara para sekutu segera muncul kembali dan liga tersebut pun bubar. Segera setelah itu, Bulgaria menyerang sekutu-sekutunya yang memicu Perang Balkan Kedua. Aliansi Balkan runtuh. Perang Balkan Kedua, 1913. Setelah kemenangan atas Utsmaniyah, Bulgaria merasa bahwa mereka seharusnya mendapat wilayah yang lebih besar, terutama di Makedonia. Namun, Serbia dan Yunani tidak mau menyerahkan wilayah tersebut. Bulgaria akhirnya menyerang Serbia dan Yunani pada Juni tahun 1913, tetapi mereka malah dikalahkan. Bahkan, Rumania dan Utsmaniyah ikut menyerang Bulgaria dari arah lain. Akibatnya, Bulgaria harus menyerahkan sebagian besar wilayah yang sudah mereka menangkan dalam Perang Balkan Pertama. Dampak aliansi Balkan. 1. Kesultanan Utsmaniyah semakin melemah. Perang Balkan menunjukkan bahwa Utsmaniyah sudah tidak bisa lagi mempertahankan wilayahnya di Eropa. Ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kejatuhan kekhalifahan dalam beberapa tahun berikutnya. 2. Ketegangan di Eropa meningkat. Konflik di Balkan memperkeruh hubungan antara negara-negara besar di Eropa. Austria-Hongaria merasa terancam oleh Serbia yang semakin kuat, dan ini menjadi salah satu penyebab Perang Dunia I pada 1914. 3. Negara-negara Balkan semakin tidak stabil. Meskipun menang, negara-negara Balkan tetap saling curiga satu sama lain. Perang dan konflik terus terjadi di wilayah ini sepanjang abad ke-20. Franz Ferdinand terbunuh. Pada bulan Juni tahun 1914, Archduke Franz Ferdinand dari Austria dibunuh. Bersama istrinya, ditembak mati oleh Gavrilo Princip, seorang Serbia Bosnia. Motif politik di balik pembunuhan itu sederhana, untuk memisahkan provinsi-provinsi Slavia Selatan Austria-Hongaria, sehingga mereka dapat menjadi bagian dari Serbia Raya atau Yugoslavia. Serangan itu menyebabkan pecahnya Perang Dunia I. Franz Ferdinand adalah pewaris tahta Austria-Hongaria, kekaisaran besar yang saat itu menguasai banyak wilayah di Eropa Tengah dan Timur. Ia dikenal sebagai sosok yang keras, tetapi memiliki visi untuk mengubah struktur kekaisaran dengan memberi lebih banyak hak bagi etnis non-Jerman dan non-Hongaria, termasuk orang-orang Slavia di Balkan. Namun, di sisi lain, banyak kaum nasionalis di Balkan, terutama di Serbia dan Bosnia, menganggap Austria-Hongaria sebagai penjajah yang menindas rakyat mereka. Salah satu kelompok nasionalis yang paling militan adalah Mlada Bosna, Bosnia Muda, yang memiliki hubungan dengan organisasi rahasia Serbia bernama Tangan Hitam. Pada tanggal 28 Juni tahun 1914, Franz Ferdinand dan istrinya, Sophie, mengunjungi Sarajevo, ibu kota Bosnia yang saat itu berada di bawah kendali Austria-Hongaria. Ini bukan sekadar kunjungan biasa, ini adalah demonstrasi kekuatan Austria-Hongaria di wilayah yang masih dipenuhi sentimen anti-kolonial. Namun, yang tragisnya ironis,
Tanggal 28 Juni adalah hari penting bagi orang Serbia. Itu adalah Vidovdan, hari peringatan pertempuran Kosovo 1389, simbol perjuangan Serbia melawan kekuasaan asing. Bagi para nasionalis Serbia, kunjungan Franz Ferdinand pada hari itu adalah penghinaan besar. Serangan pertama gagal. Di pagi hari, konvoi Franz Ferdinand mulai berkeliling Sarajevo. Di tengah perjalanan, salah satu anggota Mlada Bosna, Nedeljko Čabrinović, melempar bom tangan ke arah mobil Franz Ferdinand. Tapi rencana itu gagal total. Bom mengenai mobil lain di belakang Franz Ferdinand, meledak dan melukai beberapa orang. Franz Ferdinand dan Sophie tidak terluka. Konvoi segera melanjutkan perjalanan. Sementara Čabrinović ditangkap setelah mencoba bunuh diri dengan menelan pil sianida yang ternyata basi dan hanya membuatnya muntah. Para konspirator lain, termasuk seorang pemuda bernama Gavrilo Princip, melihat kegagalan ini dan mengira rencana mereka telah berakhir. Serangan kedua, momen yang mengubah sejarah setelah insiden bom. Franz Ferdinand tetap melanjutkan agendanya, namun ia kemudian memutuskan untuk mengunjungi rumah sakit untuk menjenguk para korban ledakan tadi. Dan disinilah sejarah berbelok dengan cara yang paling dramatis. Saat mobil Franz Ferdinand berbelok ke sebuah jalan kecil karena kesalahan navigasi, secara kebetulan ia berhenti tepat di depan Gavrilo Princip yang sedang berdiri di sebuah kafe. Tanpa membuang waktu, Princip mengeluarkan pistol dan menembak 2 kali. Peluru pertama mengenai Sophie yang langsung meninggal di pangkuan suaminya. Peluru kedua mengenai Franz Ferdinand yang terluka parah di leher dan berdarah hingga tewas beberapa menit kemudian. Mobil segera melaju ke istana gubernur, tetapi semuanya sudah terlambat. Kata-kata terakhir Franz Ferdinand kepada istrinya adalah, "Sophie, jangan mati, demi anak-anak kita." Efek domino, Perang Dunia dimulai. Pembunuhan ini langsung mengguncang Eropa. Austria-Hongaria menuduh Serbia berada di balik rencana ini dan mengultimatum Serbia dengan tuntutan yang sangat keras. Serbia menolak beberapa tuntutan tersebut, sehingga pada tanggal 28 Juli tahun 1914, Austria-Hongaria mengumumkan perang terhadap Serbia. Dalam hitungan minggu, negara-negara besar lainnya tertarik dalam konflik ini. Rusia membela Serbia, Jerman mendukung Austria-Hongaria. Prancis dan Inggris kemudian ikut terlibat. Hanya dalam 1 bulan, dunia berubah drastis. Perang Dunia I resmi dimulai. Kekaisaran runtuh. Pada akhir Perang Dunia I, Kekaisaran Austria-Hongaria milik Kaisar Franz Joseph pertama runtuh. Hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya partai oposisi yang mendukung separatisme etnis minoritas dan menentang monarki sebagai bentuk pemerintahan. Pada tahun 1918, Bosnia menjadi bagian dari kerajaan Kroasia, Serbia, dan Slovenia yang kemudian berganti nama menjadi Kerajaan Yugoslavia. Bosnia dianeksasi. Setelah runtuhnya Yugoslavia, negara Kroasia merdeka dibentuk pada tahun 1941 dan Bosnia kemudian dianeksasi. Namun, selama Perang Dunia II, bangsa Kroasia terpecah belah dengan satu pihak mendukung negara Kroasia merdeka dan pihak lainnya mendukung pembentukan negara komunis Yugoslavia. Tito membebaskan Bosnia. Pada tahun 1941, pasukan Jerman yang bersekutu dengan Hongaria dan Italia melancarkan invasi ke Yugoslavia. Josip Broz Tito menyerukan agar semua warga Yugoslavia bersatu melawan pihak oposisi. Para partisan Tito berhasil membebaskan wilayah tersebut. Sebagai akibat dari Perang Dunia II, Tito membentuk pemerintahan sementara Federal Demokratik Yugoslavia di Beograd. Jatuhnya komunisme. Pada tahun 1989, revolusi dimulai yang akhirnya menggulingkan negara-negara komunis di seluruh Eropa. Setelah pembubaran Uni Soviet, komunisme ditinggalkan di Yugoslavia dan perang pecah saat terbentuknya 5 negara penerus: Bosnia dan Herzegovina, Kroasia, Makedonia, Slovenia, dan Republik Federal Yugoslavia. Dulu, ketika dunia masih terbagi antara blok timur dan blok barat, semenanjung Balkan berada dalam bayang-bayang komunisme. Negara-negara di kawasan ini hidup di bawah rezim yang keras, entah itu di bawah kendali Uni Soviet atau pemerintahan komunis lokal. Selama beberapa dekade,
masyarakat Balkan terbiasa dengan kehidupan yang dikontrol, di mana kebebasan berbicara dibatasi, ekonomi dikendalikan negara, dan ideologi komunis menjadi satu-satunya jalan yang diperbolehkan. Namun, ketika Uni Soviet mulai melemah di akhir 1980-an, runtuhnya komunisme menjadi tidak terelakkan, dan Balkan pun mulai memasuki era yang penuh gejolak. Yugoslavia, yang selama ini dikenal sebagai negara besar dengan berbagai etnis di dalamnya, mulai retak. Nasionalisme yang selama ini ditekan oleh kekuatan komunis tiba-tiba bangkit. Orang-orang yang dulu merasa dipaksa bersatu, kini ingin menentukan nasibnya sendiri. Slovenia menjadi yang pertama keluar dari Yugoslavia, diikuti oleh Kroasia, Bosnia, Makedonia, Montenegro, dan akhirnya Serbia. Namun, perpisahan ini tidak terjadi dengan damai. Perang meletus di mana-mana, menyebabkan kehancuran besar dan mengubah wajah Balkan selamanya. Di Bosnia, perang menjadi lebih rumit karena pertempuran terjadi bukan hanya antara Bosnia dan Serbia, tetapi juga dengan Kroasia. Kota-kota yang dulu hidup dalam harmoni berubah menjadi medan perang yang penuh kebencian. Pembersihan etnis terjadi, ribuan orang tewas, dan dunia menyaksikan salah satu tragedi kemanusiaan terbesar abad ke-20. Di Kosovo, konflik dengan Serbia semakin memanas, hingga akhirnya NATO turun tangan dan membombardir Serbia pada tahun 1999. Kosovo akhirnya mendeklarasikan kemerdekaannya beberapa tahun kemudian, meskipun hingga kini masih ada perdebatan mengenai statusnya. Sementara itu, negara-negara seperti Bulgaria, Rumania, dan Albania menghadapi tantangan yang berbeda. Tanpa perang saudara seperti di Yugoslavia, mereka tetap mengalami masa transisi yang berat. Rumania, misalnya, mengalami revolusi brutal di mana pemimpin komunisnya, Nicolae Ceausescu, dieksekusi oleh rakyatnya sendiri. Bulgaria juga mengalami kesulitan ekonomi yang parah setelah komunisme runtuh. Albania, yang dulu sangat tertutup dari dunia luar, mengalami kekacauan ekonomi hingga hampir jatuh dalam anarki. Namun, seiring berjalannya waktu, Balkan mulai bangkit. Negara-negara yang dulu dilanda perang kini mencoba membangun kembali diri mereka. Beberapa bergabung dengan Uni Eropa dan NATO, sementara yang lain masih berjuang dengan politik yang tidak stabil. Luka perang masih terasa, terutama di Bosnia dan Kosovo, di mana banyak masyarakat yang masih menyimpan trauma dan ketidakpercayaan. Hari ini, Balkan sudah jauh lebih damai dibandingkan dulu. Kota-kota yang dulu hancur kini kembali hidup, ekonomi mulai tumbuh, dan masyarakatnya perlahan bergerak menuju masa depan yang lebih baik. Perjuangan kemerdekaan. Setelah jatuhnya komunisme, pendapat terbagi mengenai masa depan semenanjung Balkan. Umat Muslim Bosnia menginginkan Bosnia yang merdeka dan tersentralisasi. Kaum nasionalis Serbia ingin tetap berada di Yugoslavia yang didominasi Beograd, dan orang Kroasia ingin bergabung dengan negara Kroasia yang merdeka. Perang tampaknya sudah di depan mata. Di Bosnia, perbedaan visi antara kelompok-kelompok etnis semakin tajam. Umat Muslim Bosnia, yang mayoritas penduduknya adalah Bosniak, menginginkan Bosnia menjadi negara yang merdeka dan tersentralisasi, di mana semua warganya, baik Muslim, Kroasia, maupun Serbia, hidup dalam satu negara yang berdaulat. Namun, bagi kaum nasionalis Serbia, gagasan ini sulit diterima. Mereka masih ingin tetap menjadi bagian dari Yugoslavia, yang saat itu semakin didominasi oleh Beograd, ibu kota Serbia. Konflik ini semakin memanas ketika Bosnia mengadakan referendum kemerdekaan pada Maret tahun 1992. Hasilnya jelas, mayoritas rakyat Bosnia memilih untuk merdeka dari Yugoslavia. Namun, kaum nasionalis Serbia memboikot referendum tersebut, menganggapnya tidak sah. Bagi mereka, Bosnia tetap harus menjadi bagian dari Yugoslavia, atau jika Bosnia benar-benar merdeka, wilayah yang didominasi etnis Serbia harus bergabung dengan Serbia. Ketegangan ini akhirnya meledak menjadi perang saudara yang brutal. Pasukan Serbia Bosnia, yang didukung oleh pemerintah Serbia di Beograd, mulai melancarkan serangan besar-besaran terhadap kota-kota Bosnia. Sarajevo, ibu kota Bosnia, dikepung dan dibombardir selama hampir 4 tahun dalam salah satu pengepungan paling mengerikan di abad ke-20. Di sisi lain, pasukan Kroasia juga memiliki ambisi mereka sendiri, terkadang bersekutu dengan Bosnia dan terkadang berperang melawannya. Di tengah semua ini,
umat muslim Bosnia menjadi korban utama. Pembantaian Srebrenica pada Juli tahun 1995 menjadi bukti betapa brutalnya konflik ini, di mana lebih dari 8.000 pria dan anak laki-laki muslim Bosnia dibunuh oleh pasukan Serbia Bosnia dalam aksi genosida yang mengejutkan dunia. Pada akhirnya, perang ini berakhir dengan perjanjian Dayton pada 1995 yang membagi Bosnia menjadi dua entitas, Federasi Bosnia Kroasia dan Republik Srpska untuk Serbia Bosnia. Bosnia memang tetap merdeka, tetapi sistem politiknya sangat kompleks dan terfragmentasi, akibat dari perpecahan etnis yang masih terasa hingga hari ini. Meskipun perang telah lama berakhir, luka sejarah masih ada. Hubungan antara komunitas di Bosnia tetap rapuh, dengan banyak yang masih mempertanyakan apakah negara ini bisa benar-benar bersatu sebagai satu bangsa, atau apakah bayang-bayang masa lalu akan terus mengantuinya. Muslim, Kristen, dan Yahudi telah hidup bersama di Eropa Tenggara selama berabad-abad. Meski demikian, Eropa masih kesulitan memahami umat Islam di Balkan sebagai bagian dari benua ini. Mereka tidak dipandang sebagai orang Eropa, tapi dianggap orang lain, kata penulis Inggris Pakistan Tariq Hussein. Menurutnya, hal ini karena sebagian besar umat Islam di Balkan hidup di bawah kekuasaan Ottoman. Utsmani dipandang sebagai musuh Kristen Eropa Barat, yang darinya muncul identitas Eropa modern. Jelas Hussein, ia menggambarkan hal ini dalam bukunya yang berjudul The Minaret in the Mountains, Portrait of an Unexpected Europe. Selama ini orang beranggapan bahwa seseorang tidak bisa menjadi Muslim sekaligus orang Eropa. Namun sejarah Islam di Balkan mengajarkan bahwa akar Eropa adalah Kristen, Yahudi, dan Islam.